dari kecil juga dulu nenek Pentakosta di El Shaddai, yang di Tanah Tinggi. Itu El Shaddai juga bukunya kan udah lumayan lama, cuman kan ada pahamnya segala macem. Saya mengenal awal mula siapa Yesus juga, Yesus siapa kan di Alkitab juga yang saya nonton di Kodondi juga. Isa masih ada, saya pernah baca. Bible-nya ada. Oh. Saya pernah baca Isa Al-Masih juga dijelaskan itu tentang juru selamat, bukan kepada Tuhannya. Ya Tuhan atau enggaknya nggak pernah selalu berkoar-koar kan. Kalau saya juga pernah di karismatik juga pernah kan. Karismatik di mana? GMS. Oh. Saya 2015 di GMS. Oke. Udah lama. Ya, Kan selalu Tuhan Tritunggal segala macem. Dengan pemahaman saya kenapa Tritunggal, kenapa Tuhan ada 3, ada ini kan. Tuhan satu. Ibarat Tuhannya kan banyak, ibarat tetap satu kan. Istilahnya. Kalau kan. Kristen kan bilangnya Tuhan tetap satu. Ya, cuman punya pribadi lebih dari satu. Iya, maksudnya gitu. Ya. Kalau Katolik kan mengenal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, sama. Kan saya sekolah juga di Katolik. Dari kelas 1 sampai SMA, tamat. Oh gitu, ya. Terus? Jadi banyak pemahaman tuh di Kristen juga kan. Yang saya pelajarin juga dari kelas 1, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, saya mengenal Bapa itu Tuhan itu anak, Yesus itu anak, sedangkan Roh Kudus ada lagi kan. Kayak ibarat burung merpati lah ibaratnya kan. Pemahamannya itu. Nah, masuk ke gereja karismatik kan yang ibarat kan Pentakosta mungkin sama karismatik hampir mirip kan. Ternyata saya mau masuk, oke, pemahaman awal mula sama, terus mengenal Tritunggal, terus akhirnya nanya kan, kenapa Tritunggal, gitu kan. Si Yesus disebut Tuhan segala macam, ada pemahaman lah, konsep-konsep yang berbeda kan. Kok kenapa Tritunggal? Kan Allah cukup tetap satu, Yesus Tuhan. Ya memang kalau misalnya Tuhan karena menyerupai Yesus itu karena setara, atau menyerupai Tuhan karena dia sempurna, karena ibarat mujizat dari malaikat Gabriel ibarat saya turun karena titisan Roh Kudus kan, mengandung, akhirnya Bunda Maria mengandung kan, karena mengandung dari tanpa bapak kan, saya kan ibarat nggak ada proses seksual lah ibarat saya kan, makanya disebut Tuhan karena dia mungkin suci kan, gitu kan, anak tunggal lagi kan, pemahamannya seperti itu kan. Ternyata konsep-konsep ibarat 2015 ibarat ternyata mungkin ada beberapa ya masuk lah awal mula kan, karena berdasarkan ibarat rasa sedih atau rasa gelisah lah ibaratnya kan, masuk lah, oh ini ternyata gini. Mungkin dulu pendoa segala macam kan lebih macam-macam kan, lebih dulu masih belum jaya lah yang di Jakarta kan. Ternyata makin lama kok tentang nubuat, tentang sorry bentar, gua sampai lupa ngasih lu minum, gimana sih? Ini ada minum. Bawa minum ya? Bawa. Tunggu. Itu kan air putih. Nggak apa-apa. Mau jus, teh, kopi? Buah Vita aja. Ini, buah Vita. Jeruk, stroberi. Jeruk boleh. Jeruk. Kamu mau dikasih air gimana sih? Sorry. Nggak apa-apa kok. Santai aja. Nah, terus makin lama itu tentang lebih banyak mukjizat. Itu tentang ibarat mencari umat, ibarat kita sebagai prajurit, kita narik umat seperti ibarat yang di Injil Lukas yang ibarat Tuhan Yesus atau bagi Tuhan Yesus lah, ibarat kan Kristiani saya Tuhan Yesus. Awal mula menemukan murid yang pertama kan ibarat yang Simon Petrus atau segala macam yang di kapal nelayan segala macam menjala ikan segala macam. Kita seperti mereka menjala ikan, menyebarkan Injil, membawa umat segala macam. Terus dengan kesaksian dengan Yesus kan pernah menyembuhkan orang buta segala macam, menyembuhkan orang sakit dengan kusta, kita juga seperti itu, menyembuhkan orang sakit segala macam kan. Kita aja ibarat belum istilahnya masih kedagingan, masih kental. Kita nggak maha sempurna, kita bukan suci, kita masih belajar. Oke lah, nggak apa-apa kita menyembuhkan orang, ibarat mendoakan orang sakit, oke, kayak seperti di Katolik dong. Tapi kalau seperti kayak ibarat ingin menyerupai Tuhan, ibarat mukjizat kita tempel langsung sembuh kayak KKR, nggak masuk logika bagi saya. Mungkin ada beberapa, 1 orang 2 orang
sembuh. Cuman bukan kita dong. Kalau misalkan kita bisa sembuhin orang, berarti kita ibarat tukang sihir. Tabib gitu. Tabib. Iya. Nah. Memang kita sebagai perantara, ini sebagai perantara, tapi kan kita kan manusia ya batasnya. Ya kita doa nggak apa-apa. Lu sakit ya kita doain lah. Supaya lu sembuh. Tapi kan dengan keyakinan orang tersebut, bukan karena kita. Tapi kebanyakan orang kan sekarang ibarat pendeta anu karena bisa menyembuhkan orang sakit. Oh kita jadi menyembah berhala gak sih? Cuman sayangnya kan gini, kalau memang pendeta bisa nyembuhin jemaatnya, kenapa nggak ke rumah sakit gitu loh, nyembuhin orang sakit gitu? Nah, ntar kosong dong rumah sakitnya. Makanya kan aneh, jadi pemahaman konsepnya boleh lah. Ibarat kan ada kan kita juga di Katolik belajar ada lima sakramen, ekaristi, imamat, doa orang sakit kan ada. Saya bukan belajarin juga. Dan ya boleh lah doa. Ya. Tapi kan di sekolah kan kental lumayan kan, apalagi kan secara dulu pernah belajarin juga Alkitab, juga pernah buka juga tentang yang Fodoni pernah kasih lihat ada titah-titah, ada Lukas dari mana asal mula ada sama. Karena saya pernah lihat. Oh. Bukunya pernah lihat. Ada ya kan? Ada. Berarti yang gue tunjukin di sini kan memang ada kan? Ada. Saya pernah lihat. Oh masuk nih makanya saya WA DM Fodoni. Masuk. Ini yang saya cari. Kenapa gitu kan? Sedangkan yang di konsep-konsep mereka sekarang lebih untuk membawa umat, bukan ibarat bukan kata jujur. Sedangkan di Kristen sendiri, ibarat kita punya ibarat satanik. Hah? Ibarat satanik, ibarat yang ibarat kita punya musuh. Oh iya, iya. Iya dong. Iya. Kalau seperti kita ibarat berpura-pura, apa bedanya dengan satanik untuk menyelewengkan Bible itu tersendiri? Kalau memang itu suci kan. Kita membohongi isi Alkitab itu. Jadi sejak kapan Samuel punya pikiran seperti ini? Udah berapa lama? Dari SMP aja udah nggak mulai gereja. Oh, dari SMP udah nggak gereja? Nggak ke gereja. Bapak Buddha paling nggak ikut konten ya karena budaya tersendiri kan. Mama? Mama Kristen. Iya, maksudnya Mama masih rajin gereja? Ya, seminggu sekali ya. Ada lah, bolong-bolong pasti ada. Oh, oke. Ya, kan? Oh, tapi Samuel sendiri sekarang udah nggak pernah gereja? Nggak pernah ke gereja. Oh. Karena paham itu sendiri, pendetanya nggak ada yang masuk logika, nggak ada. Jadi selama nggak ke gereja sampai sekarang masih punya keyakinan gimana? Masih punya keyakinan Yesus itu Tuhan apa bukan? Yesus itu menurut saya memang titisan. Titisan. Terus? Maksudnya kan yang diutus. Dia kan beda loh. Utusan sama titisan tuh beda loh. Ya? Kalau utusan kan belum tentu sama atau sederajat atau setara sama yang utus. Tapi kalau titisan ya yang ini turun sendiri. Oh iya, gitu beda kepahaman konsep pakai. Menjelma gitulah. Menjelma lah istilahnya. Ya. Nah kan sekarang gini, di Bible sendiri kan ada yang bilang firman itu menjelma jadi manusia. Iya. Kalau firman itu di ayat satunya, firman itu adalah Allah. Berarti yang menjelma itu jadi Allah gitu kan. Tetapi di ayat lain kan banyak Yesus ngaku utusan. Iya. Terus adalah ayat lagi Yesus bilang di Yohanes 13:16 kan, utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Betul. Berarti kan nggak beda, nggak setara. Iya. Nah, kan udah boleh dikatakan membingungkan gitu. Iya. Kalau baca semua. Tapi kalau hanya mendengar dari pendeta ayat-ayat pilihan, ya memang itu yang diharapkan gitu sama gereja gitu. Iya. Pada gitu kan saya pemahaman kan Yesus kan tersebut ibarat dia nggak mengaku Tuhan, juga nggak pernah ngaku dia Tuhan kan. Iya. Di Alkitab juga dia pernah murid-muridnya pernah nanya, apakah engkau Tuhan? Bukan mengaku maksudnya Tuhan. nanya Mesias. Engkau Mesias ya kan mungkin siapakah engkau gitu. Siapakah engkau? Iya. Ya kalau kamu menjawab saya Mesias ya saya Mesias. Kalau mengaku Tuhan ada yang lebih tinggi daripada aku. Iya, betul. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih besar. Iya. Kalau kamu menganggap aku rabi, ya saya rabi atau guru kan atau nabi kan. Memang saya nabi dulu kan, memang di hukum Taurat memang dia terkenal nabi kan. Iya. Nabi yang tidak sekolah tapi udah disakralkan di nabi. Kalau sekolah lu nggak ada tulisannya di Bible, nggak ada. Istilahnya kalau bahasa orang awam gitu iya kan. Kalau namanya rabi memang harus sekolah. Iya. Ada pendeta yang bilang Yesus umur 12 tahun sampai 29 tahun dia sekolah gitu katanya ada. Iya. Ada pendeta yang ngomong begitu. Ya tapi kan itu pemikiran atau asumsi atau tafsir gitulah. Kalau saya yang dapat kan karena dia nggak sekolah tapi ibarat yang di hukum Taurat ibarat dia udah belajar. Harus belajar. Udah gitu dia nggak sekolah tapi bisa cepet naiknya mungkin.
Levelnya udah mencapai nabi mungkin. Yang saya dengar kan. Enggak kan, usia 12 sampai 29 kan memang nggak ada ceritanya di Iya, Bible. kan ada bisik-bisikan Ya, jadi itu ditafsirkan bahwa Yesus selama usia itu tuh lagi belajar. Gitu. Iya kan, gitu kan. Karena saya belajar, denger juga makanya kan gitu. Oh, jadi sebenarnya Samuel ini udah lama sebenarnya nggak apa namanya, nggak mengimani Yesus sebagai Tuhan. Nggak mengimani sebagai Tuhan, iya. Iya, masih iya. Iya, Mas. Oke, terus karena titisan. Karena dia utusan kan, memang dia suci, ibarat titisan yang menjelma ibarat kan. Mungkin seperti itu kan. Terus, nah ini kan perlu ini juga nih ya. Samuel ini kan datang ke sini kan bukan saya yang undang nih ya. Iya. Kan memang Samuel sendiri yang menghubungi saya, akhirnya kita janjian, akhirnya sampai di sini Samuel. Ya, jadi bukan nanti kalau misalnya ada yang berkata, "Wow, ini settingan atau apa?" Enggak. Betul? Betul. Enggak ada settingan nih kan? Nah, oke, terus jadi sekarang keinginan atau maksud tujuan kedatangan Samuel ini apa? Untuk belajar mengenai Islam. Betul. Oke. Saya mau cerita Bible dulu apa cerita Islam dulu nih? Yang lebih umpamanya lebih kepada cerita intinya dulu ya, Islamnya dulu ya. Islam ya. Oke. Karena kan saya pengen tahunya kan lebih Islamnya dulu kan. Seperti apa kan. Sekarang kalau Samuel mau tahu Islam kan Samuel harus tahu Islam itu artinya apa sih? Betul. Gitu. Islam artinya apa kalau menurut Samuel yang sekarang udah tahu? Pernah baca-baca nggak? Islam itu artinya apa? Saya nggak pernah pelajarin Islam itu seperti apa ya. Maksudnya artinya seperti apa, lebih pendalaman seperti apa, belum tahu. Islam itu artinya sebenarnya secara literal ya, selamat. Selamat secara literalnya. Dari bahasa Arab. Selamat bisa juga diartikan damai, juga bisa diartikan patuh, bisa juga diartikan taat, bisa juga diartikan tunduk. Tapi dari semua ini sebenarnya dirangkum semua, artinya tuh berserah diri. Tunduk kan berserah diri, ya? Taat juga berserah diri. Nah, berserah diri kepada siapa? Kepada Tuhan yang menciptakan kita, gitu. Arti Islam sesungguhnya seperti itu. Ya, ini definisinya dulu nih. Ya, betul. Islam itu adalah nama agamanya atau ajarannya. Manusianya yang berislam namanya Muslim. Jadi Muslim itu adalah orang yang berislam atau orang yang berserah diri hanya kepada satu pencipta. Berserah diri. Kalau namanya berserah diri apa namanya istilahnya? Berserah diri ya menyerahkan diri. Menyerahkan diri untuk apa? Untuk menyembah untuk menyembah, iya kan? Gitu kan? Untuk mentaati perintahnya, untuk menjauhi larangannya, kan gitu kan? Betul. Nah itu sebenarnya esensinya dari Islam tuh itu sebenarnya. Esensinya ya. Esensinya, berarti intinya sebenarnya sama kan dengan yang di Kristen juga kan, yang di ajaran yang perjanjian lama kan. Ya sebentar. Sebentar ya. Iya, apa santai. Santai kan, nggak buru-buru kan? Tenang, kan kita ngobrol. Intinya Islam begitu sebenarnya. Dari definisinya ya, dari arti apa literalnya lah, atau apa sih makna di belakang Islam itu apa gitu. Mungkin sering kita apa namanya ya, mendengar Islam itu teroris gitu. Sering kan begitu kan? Radikal. Nah kadang-kadang bahasa-bahasa atau narasi-narasi seperti itu adalah narasi-narasi yang ya memang ada tujuan untuk melemahkan Islam, menghancurkan Islam gitu. Nah, kenapa sih Islam kok banyak di apa namanya, kalau boleh dibilang tuh disudutkan atau dipojokkan atau diserang dengan cara seperti itu? Karena memang kalau mau jujur, orang-orang yang berislam itu adalah orang-orang yang menjaga moral, orang-orang yang menjaga apa namanya, keberserahan dirinya kepada penciptanya gitu. Jadi artinya kalau orang benar-benar Muslim, dia menjaga apa yang diperintahin, ngejauhin apa yang dilarang. Memang di dalam semua agama nih, nggak cuma di Islam aja, itu pasti ada kelompok-kelompok yang disebut dengan kelompok ekstremis. Betul. Pasti ada. Di Islam ada. Di Kristen juga ada nggak? Ada. Di Buddha ada nggak? Ada, Pak. Ada. Di Hindu juga ada nggak? Ada. Di semua agama ada yang namanya kelompok ekstremis. Ekstremis itu artinya dia memandang agamanya atau memandang kitabnya dengan cara yang berbeda, yang ekstrim.
Makanya disebut ekstremis gitu. Semua agama pasti ada. Tapi apakah tindakan-tindakan ekstremis itu sesuai dengan apa yang diajarkan? Belum tentu. Iya, betul. Gitu. Makanya sekarang kita sering mendengar Islamofobia. Ya, ketakutan terhadap Islam. Oh iya. Kenapa? Karena Islam itu adalah memang sebenarnya yang menjaga ajaran itu. Yang menjaga pasrahnya kita kepada yang menciptakan kita gitu. Tetapi juga di dalam Islam juga tidak boleh menjadi orang yang lemah. Karena di dalam Islam juga ada ajaran begini, kalau lu dijahatin sama orang, lu boleh ngelawan nggak kalau di ajaran lu? Nggak boleh, sama Nggak kiri, boleh. Kenapa? kasih ke kanan. Karena Yesus juga sama. Ya waktu dipikul salib kan, dipecut aja nggak ngelawan. Padahal dia maha kuasa. Kalau dia maha kuasa, sekarang kalau di jalan lu ditampar orang kanan, kasih pipi kiri nggak? Kenapa? Tonjok. Kenapa? Sakit. Tonjok. Sakit katanya. Lo berarti lu gak ngikutin Bible dong? Lah, ayo. Ya kan dia suci, saya kan manusia. Tapi kan Yesus ngajarin murid-muridnya begitu. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kenapa lu gak ngikutin ajarannya? Artinya apa? Ajaran itu bagus. Bagus, tapi saking bagusnya tidak bisa diterapkan. Gitu maksudnya. Kalau tidak bisa diterapkan, lah buat apa gitu? Memang pendeta-pendeta banyak yang ngomong begini. Maksudnya itu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Iya. Nah, sekarang kalau lo di tengah jalan, ditodong, dirampok, misalnya, ditodong lah, minta duit lah. Terus lo digaplok gitu, lo diem aja. Enggak, ngelawan. Badan gede gini masa nggak ngelawan? Pasti ngelawan. Gitu ya maksudnya. Iya. Ada lagi, kasihilah musuhmu. Iya. Ya, lo kalau di jalan dirampok, gimana caranya ngasih perampok itu? Kalau ketemu perampok, lu di jalan ditodong, diminta duit. Gimana caranya lu mengasihi penodong itu gitu? Kasih semua dompetnya. Ini kalau perlu handphone ambil. Laporin polisi. Ini kalau perlu nih kartu ATM atau apa segala macam. Lu lapor polisi nggak? Lapor polisi lu. Kenapa lapor polisi? Karena lu bersalah. Nah, karena lu minta keadilan kan? Iya. Lu terima nggak diambil semua barangnya sama perampok itu? Nggak terima kan? Iya. Berarti gimana? Lu lapor polisi, lu minta keadilan kan? Berarti lu mengasihi perampok lu nggak? Kalau mengasihi itu apa sih? Kira-kira gimana sih mengasihi? Kalau lu mengasihi ibu lu gimana? Kalau perlu kita kasih makan, ya kan? Sakit kita rawat. Kalau perlu mau ke rumah sakit aja kita anterin. Hal-hal yang baik yang kita kerjakan kepada orang yang kita kasihi. Nah sekarang kalau udah jadi mengasihi musuhmu, gimana caranya gue tanya? Nah, saya juga bingung. Berarti lu selama ini jadi Kristen bingung dong? Makanya kan bingung saya bilang. Loh iya, ini kita refleks dulu ya. Kita refleksi dulu ke belakang. Bener nggak berarti ajaran yang selama ini kita ikutin? Sudah melakukan belum yang kita terima gitu ajarannya? Kalau di Islam bagaimana? Kalau lu dijolimin orang? Kalau lu dijolimin orang Islam itu boleh membalas. Tapi yang setimpal. Nggak boleh berlebihan. Tetapi mengampuni lebih baik. Kira-kira yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang mana? Yang Islam. Yang Islam. Nah itu makanya. Nah, sekarang kalau iblis musuh lu bukan? Iblis musuh lah. Gimana caranya ngasih iblis? Bingung juga. Bingung. Bingung lah. Nggak mungkin ngasih iblis lah. Logis nggak? Iya. Nah iya. Kan iblis musuh manusia kan? Nah kalau ada kasihilah musuhmu itu maksudnya gimana? Pendeta akan bilang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Berarti lu disuruh diajarin menjadi orang yang terima aja. Mau diapain aja lu jangan balas gitu. Betul nggak? Lapang dada. Lapang dada. Kan artinya ajaran itu tuh karena terlalu bagus, jadi disebutnya apa? Too good to be true. Muluk-muluk gitu. Tapi tidak bisa diterapkan gitu. Oke, gue nggak bisa balas, gue lapor polisi. Tapi berarti kan kita lapor polisi karena kita minta keadilan, karena kita nggak terima dengan perlakuan orang itu. Betul. Kan kontradiksi dengan ajaran kasihilah musuhmu. Iya. Nah sekarang kalau misalnya lu, gue nih, teman-teman yang lain, satu bangsa yang belum merdeka, penjajah datang. Penjajah datang bawa Bible, nih baca, kasihilah musuhmu. Kasih siapa berarti? Kasih penjajah nggak? Kasih penjajah. Jadi gimana? Kalau penjajah datang bawa buku, nih baca, kasihilah musuhmu. Berarti kalau gua ngejajah lu harus kasih apa aja ke gua dong? Iya. Lu boleh ngelawan gua nggak? Gimana? Boleh. Ya nggak boleh. Ajarannya kan begitu. Iya. Nah, memang diajarinnya juga
kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Iya. Itu bagus. Di Islam juga sama. Sama, di Islam ada ajaran begitu. Kita harus berkasih sayang dengan sesama kita. Tetapi kasihilah musuhmu itu loh yang jadi batu sandungan gitu loh. Kasihnya seperti apa? Kan umpamanya kan harusnya kan lebih jelas harusnya kan. Tidak perumpamaan. Sebenarnya kan di Alkitab juga saya banyak yang bingung kan, banyak perumpamaan yang tidak bisa dianalogikan ke bahasa Indonesia, bisa diterapkan. Jadinya rancu karena jadi banyak pemahaman. Ya, mungkin dengan segala macam cara pendeta bisa memberi lu pemahaman. Iya. Tetapi pemahaman itu kan akhirnya tercampur dengan pemikiran pendeta. Iya, betul. Betul. Tidak letterless dari Bible. Betul. Nah, suruh tanya pendeta, gimana kalau Pak Pendeta dulu bangsa yang belum merdeka dijajah, disuruh kasihlah musuhmu, lawan nggak gitu? Gitu aja. Lu bakal ngelawan penjajah nggak gitu? Belum merdeka loh ya. Iya. Kita bilang belum merdeka loh gitu. Masih dijajah Mesir. Mesir. Nah, jadi gitu. Nah, sekarang kalau kembali ke Islam. Di Islam tadi artinya itu adalah itu. Jadi, sebagai orang Islam, kita tuh disuruh apa sih? Gitu. Disuruh apa? Disuruh menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Seorang Islam atau Muslim, itu tujuannya sebenarnya apa sih? Apa? Tujuannya apa? Menjadi orang Muslim. Tujuannya adalah bermanfaat bagi sesamanya. Bagi apa? Bagi rahmatan lil alamin. Jadi nggak cuman kita harus diajarin baik sama sesama manusia, mau Muslim atau non-Muslim ya. Tetapi kepada lingkungannya aja kita harus menjadi rahmat. Menjaga lingkungan, nggak boleh ngotorin, nggak boleh bikin banjir, nggak boleh ngerusak lingkungan. Itu termasuk bagian dari ajaran Islam. Aslinya begitu. Aslinya begitu. Kalau mau tahu benar arti rahmatan lil alamin. Asli yang diajarkan Nabi Muhammad. Iya. Yang Wali Songo juga ngajarin juga. Ya Wali Songo mengejawantahkan dalam praktek. Iya. Tapi kalau Wali Songo istilahnya ulama-ulama nggak cuma Wali Songo aja. Biasanya kalau mereka datang ke suatu daerah yang sudah punya budaya, kan orang itu akan sulit melepaskan budaya atau ada tradisi. Iya. Ya kan? Masuk Islam biasanya ada melalui dari sisi budayanya itu dulu masuk. Baru ajaran Islamnya dimasukin. Itu yang namanya sinkretisasi gitu ya. Peleburan antara budaya dan agama. Tetapi bukan berarti terus budayanya itu menjadi lebih tinggi dari agama. Pada akhirnya agama itu harus menjadi patokan paling tinggi. Gitu. Betul. Budaya itu kan hanya ciptaan manusia. Tapi kalau agama di dalam Islam ini kan kita percaya bahwa Quran itu firman Allah. Jadi, jadi yang diajarkan kepada umat itu ya itu ajaran yang berasal dari yang menciptakan kita. Gitu. Ya, cukup jelas. Cukup. Islamnya bagaimana? Udah cukup jelas? Cukup jelas. Sekarang kalau misalnya kita mendengar, misalnya contoh nih, gue dulu waktu baru masuk Islam, gue ditanya sama teman-teman Muslim yang lain, lu Islam apa? Islam NU apa Islam Muhammadiyah? Gitu. Nah, ada Muslim yang masih nanya begitu. Gitu. Iya. Kalau kita sekarang tahu NU, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ini kan organisasi. Iya. Organisasi itu kan hanyalah kendaraan yang dipakai oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuannya di bidang apa. Nah, NU, Muhammadiyah, ini sama-sama organisasi yang punya misinya beda. Misinya. Tapi kalau ditanya, NU, Tuhannya siapa? Ya tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Muhammadiyah ditanya, ya sama. Nabinya siapa? Ya tetap Nabi Muhammad SAW. Kitabnya apa? Ya tetap Quran sama. Teologinya atau keyakinannya semua sama. Mau apapun organisasinya Islam, akidahnya sama, nabinya sama, kitabnya sama. Cuman hanya mereka membentuk organisasi untuk mencapai tujuan mereka di dalam bidang tertentu. Gitu. Secara tata caranya? Dengan jalan yang beda-beda. Oh, jalan ya, tata caranya. Contoh misalnya, NU ini memberatkan dakwah dalam bidang pendidikan misalnya. Ya udah, bangun sekolah dong. Misinya bangun sekolah gitu. Kurang lebih seperti itulah. Iya. Nah, tapi kalau gereja, lu dulu apa? KMS. Nanti ada lagi belajarnya Katolik. Apakah Katolik sama Protestan itu benar-benar sama, persis? Oke, mungkin trinitasnya sama. Tapi ritualnya atau mungkin cara yang dianggap sebagai pengampunan dosa bisa lewat orang atau enggak, itu kan berbeda. Beda. Sekarang kalau ketemu misalnya Protestan dengan Saksi Yehova misalnya. Saksi Yehova disebut sesat. Nah, Protestan kan tidak mengakui Saksi Yehova sebagai Kristen. Iya. Kenapa? Karena Saksi Yehova tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Jadi kalau ditanya Protestan sama Saksi Yehova,
Tuhannya sama nggak? Enggak, beda Tuhannya. Kalau Protestan atau Katolik, Tuhannya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau Saksi Yehova, Tuhannya cuma Bapa aja. Yesus bukan Tuhan. Gitu. Nanti ketemu lagi aliran lain namanya Oneness. Ya, Oneness. Ditanya, sama Katolik atau Protestan, Tuhannya sama nggak? Beda. Kalau Oneness ini bilang, Yesus itu ya Bapa, Bapa itu ya Yesus. Kalau Katolik bilangnya, Tuhan siapa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini 3 pribadi yang jadi satu. Oneness beda lagi ceritanya. Jadi teologinya masih berbeda. Tapi kalau di Islam, mau sampai yang paling ekstrim misalnya Syiah misalnya. Syiah kalau ditanya, Tuhannya siapa? Tetap sama Allah. Nabinya siapa? Tetap Nabi Muhammad SAW. Qurannya sama tetap. Walaupun mereka bilang, Qurannya orang Sunni itu Quran KW, gitu katanya. Qurannya KW, tapi masih dipakai sama mereka gitu. Oh gitu? Iya. Tapi secara dalil atau ibarat dalil atau isinya kan sama kan? Ya kalau isi Quran kan semua sama. Sama kan? Sama. Cuman mungkin di bawahnya ada turunan lagi ada hadis. Di Sunni ada hadis-hadis yang sahih, imam ini, imam ini, imam ini. Kalau di Syiah hadisnya beda gitu. Nah, kebanyakan ulama yang di Sunni itu tidak menganggap Syiah sebagai Islam karena ada hal-hal tertentu gitu. Karena mereka mungkin melaknat sahabat dan segala macam. Tetapi itu udah yang paling ekstrim. Tapi kalau di dalam Islam sendiri, itu semua perbedaan atau perpecahan di dalam Islam sendiri, semuanya tetap sama. Tuhannya sama, nabinya sama, kitabnya sama. Gitu. Yang berbeda hanya kendaraannya saja untuk mereka mencapai tujuan sekelompok orang tertentu. Gitulah. Misinya yang berbeda. Iya. Makanya kan saya nanya ke Doni kan, belajar Islam dari mana asal? Harusnya dari mana gitu kan? Ya, pertama-tama kita harus tahu dulu Islam itu apa. Nah, sekarang kalau kita lihat nih, ada Bible kan, ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama kita sering membaca mungkin apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia ini, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, Esa itu apa? Satu kan? Ada duanya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Duanya aja nggak ada, apalagi ketiganya gitu kan. Di Perjanjian Lama semuanya Tuhan itu Esa. Terus di Perjanjian Lama juga dibilang apa? Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu bukan anak manusia. Tidak berwujud. Ya, bukan tidak berwujud. Mungkin istilahnya itu nanti definisinya agak berbeda lah. Tapi yang jelas Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Nanti disebutin lagi di Maleakhi, Tuhan tidak berubah. Dari situ kita bisa ngambil gambaran kan, Tuhan itu ya memang bukan manusia seperti kita. Tuhan itu pencipta, kita itu ciptaan gitu. Terus di dalam Perjanjian Lama juga, kalau lo berdosa, lo perlu apa sih? Kalau jadi kita jadi manusia nih, kalau berdosa, apa yang diperlukan kita supaya kita diampuni? Bikin persembahan. Persembahan pakai hewan. Iya. Pengorbanan hewan kan. Ya, tapi itu untuk dosa-dosa tertentu yang tidak disengaja. Zaman dulu kan pakai buah kalau nggak salah. Ada buah, ada hewan, iya. Ya kan? Makanya kan ada yang satu buahnya dikit, yang satu buatnya banyak. Karena doanya yang satu lebih kusuk, yang satu enggak. Yang diterima yang ono. Dulu kan kecil juga. Gitu kan. Nah, tapi di dalam Perjanjian Lama sendiri, ada nggak kalau lu berdosa, lu harus mengorbankan orang, manusia gitu? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada, karena di Perjanjian Lama juga diajarin seorang anak tidak menanggung kesalahan ayahnya, seorang ayah tidak menanggung kesalahan anaknya. Yang berdosa itu yang mati. Gitu. Di Perjanjian Lama juga dibilang, kalau lo berdosa, walaupun dosa lo semerah kirmizi, jadi putih seperti salju. Walaupun dosa lo merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Artinya walaupun dosa lo mau sebanyak apa juga diampunin kalau lo apa? Bertobat. Yesaya 1. Bawa Alkitab nggak? Bawa Bible nggak? Enggak. Nggak punya? Enggak. Gue pinjemin. Nggak download nggak apa? Oh nggak punya ya? Nggak punya. Waduh. Ini gue pinjemin nih. Ya, ini kata Bible loh ya, bukan kata gue loh ya. Nih, yang gue merahin. Yesaya 1, 16-18. Bersulah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Dari depan mataku berarti depan mata siapa? Tuhan kan? Iya. Nah, basuhlah. Basuhlah itu apa sih? Kalau di Islam itu kita wudhu lah. Oh, bersih. Di Perjanjian Lama juga Musa juga wudhu kalau mau masuk tema perjanjian. Ada ya? Ada. Terusin.
berhentilah berbuat jahat. Tuh, suruh apa? Bertobat kan? Iya. Berhenti berbuat jahat. Terus belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, ya benar, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, jadi kalau lo dosa